Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Aksi jahil Shin Tae-yong saat rayakan ulang tahun Arkan Fikri di sela-sela TC Timnas Indonesia di Turki. Di sela-sela pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki, para pemain pun merayakan hari ulang tahun Arkan Fikri. Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini sibuk menjalani persiapan jelang Piala Asia 2023. Namun selama menjalani persiapan di Turki ini, ada beberapa pemain yang merayakan hari lahirnya. Kali ini yang merayakan hari lahirnya yakni Arkan Fikri. Pemain Arema Football Club tersebut merayakan ulang tahunnya yang ke-19 tepat pada 28 Desember 2023. Selama merayakan ulang tahun Arkan Fikri, Shin Tae-yong pun menunjukkan aksi jahilnya kepada Arkan. Ia menjahili Arkan yang baru meniup kue ulang tahun. Saat hendak foto, pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan sengaja menumpahkan kue ke wajah Arkan. Namun, kejahilan ini tak berhenti di Arkan saja. Pasalnya, Ramadan Sananta pun menjadi salah satu korban kejahilan Shin Tae-yong. Padahal sebenarnya Sananta telah merayakan ulang tahunnya pada 27 November 2022 lalu. Keseruan Shin Tae-yong dan para pemain ini diperlihatkan melalui unggahan Instagram resmi Timnas Indonesia. Keakraban para pemain Timnas Indonesia dengan coach Shin Tae-yong di sela-sela perayaan ulang tahun Arkan Fikri, tulis akun Timnas Indonesia Jumat 29 Desember 2023. Baru gabung TC Timnas Indonesia, Jordi Amat bicara peluang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh laman resmi PSSI. Laman resmi PSSI sendiri melaporkan bahwa Jordi Amat sudah berlatih gym sejak Kamis 28 Desember 2023. Pemain berusia 31 tahun tersebut datang ke TC Timnas Indonesia usai menyelesaikan Liga Malaysia 2023 bersama Johor Darul Takzim. Usai sukses menyelesaikan musim 2023 dengan gemilang, Jordi Amat tidak langsung gabung dengan TC Timnas Indonesia seperti rekan setimnya yang sama-sama berkarier di Malaysia, Sadil Ramdhani. Jordi Amat memutuskan untuk melakukan pemulihan atas cedera bahu di Spanyol terlebih dahulu sebelum bergabung ke Timnas Indonesia. Soal peluang di Piala Asia 2023, Jordi Amat pun angkat bicara. Ex-pemain Swansea City tersebut tidak menampik status Timnas Indonesia sebagai tim underdog pada Piala Asia 2023. Melihat peluang kami, menurut saya mungkin kami bisa dibilang tim underdog di grup ini, ujar Jordi Amat. Tapi Anda tak pernah tahu ini adalah sepak bola. Saya pikir tim ini siap untuk bertarung dan berkompetisi. Mungkin di dua laga sebelumnya kualifikasi Piala Dunia 2024 melawan Irak dan Filipina kami kurang baik, tapi kami harus memperbaikinya. Ini adalah tantangan positif bagi kami ke depannya, kita harus berbuat lebih baik lagi, ujar Jordi Amat. Ivar Jenner bakal bentrok dengan rekan setim di Football Club Utrecht, ex-pemain Man United senilai 17 miliar. Pada ajang tersebut, Ivar Jenner bakal bersuarakan setimnya yang dipanggil ke timnas Irak yakni Zidane Iqbal. Sementara Ivar Jenner dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Ivar Jenner dan Zidane Iqbal satu tim di Football Club Utrecht. Bedanya Ivar Jenner memperkuat tim U21 FC Utrecht yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Zidane Iqbal dikontrak Football Club Utrecht di tim utama yang bermain di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Ia didatangkan dari Manchester United. Melansir dari Transfermarkt, nilai pasarnya adalah 1 juta euro atau 17 miliar rupiah. Akan tetapi Ivar Jenner dan Zidane Iqbal sempat satu tim di utama Football Club Utrecht saat melawan PEC Zwolle pada pekan ketiga Eredivisie musim ini. Sejauh ini Ivar Jenner mencatatkan 3 pertandingan bersama tim U21 FC Utrecht di kompetisi kasta kedua dengan 243 menit bermain. Sementara Zidane Iqbal baru mencatatkan 4 laga bersama tim senior Football Club Utrecht di Eredivisie dengan 43 menit bermain. Ivar Jenner baru memiliki 2 caps di timnas Indonesia. Debut di Garuda saat melawan Palestina pada 14 Juni 2023. Sementara Zidane Iqbal sudah mencatatkan 4 caps di timnas Irak. Terakhir kali Zidane Iqbal memperkuat Irak saat laga persahabatan melawan Rusia pada Maret 2023 dan menghadapi India pada Juli 2023.
Geser Sandy Walsh, Tom Haye selangkah lagi jadi pemain termahal timnas Indonesia. Tom Haye pada Kamis ini sudah datang ke tanah air untuk mengurus berkas, interview dengan Badan Intelijen Negara dan tes kesehatan. Diperkirakan awal tahun depan pemain yang membela Football Club Heerenveen sudah bisa dipanggil Sintayong ke timnas. Langkah selanjutnya akan diadakan sudah di DPR dan menunggu Kepres Haye turun. Terakhir, proses pemindahan federasi harus dia lewati dan secara resmi bisa bermain untuk Indonesia. Menariknya, bergabungnya Haye akan membuat dia jadi pemain termahal di timnas Indonesia. Nilai pasar Haye saat ini adalah 52,14 miliar rupiah. Angka tersebut cukup fantastis untuk pemain skuad Garuda. Mahalnya, nilai pasar Tom Haye bukan tanpa alasan, dia jadi salah pemain kunci di Football Club Heerenveen saat ini. Bergabung ke timnas Indonesia, Tom Haye tentu bisa melangkah mulus menjadi pemain andalan skuad Garuda. Apalagi dia bisa multiposisi dan berperan sebagai gelandang bertahan, tengah, dan serang. Namun dia diprediksi baru akan merapat pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Selain Haye, Jay Itzes juga akan debut di turnamen tersebut. Dipanggil ke timnas Indonesia, Dendi Sulistiawan angkat bicara. Salah satu pemain yang dipanggil Sintayong adalah Dendi Sulistiawan. Pemanggilan Dendi mengundang polemik di pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, Sintayong lebih memilih striker asal Bayangkara Football Club itu ketimbang pemain Borneo Football Club, Stefano Lillipali. Sejauh ini Dendi baru mengoleksi 1 gol dan kini harus berusaha keras membawa Bayangkara Football Club keluar dari zona degradasi. Sementara Lillipali sedang on fire karena sukses mencetak 9 gol dan 11 assist. Dendi mengakui bahwa ia tidak tahu alasannya tetap dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Kalau dipanggil ya tanya saja ke coach Sintayong. Saya kan tidak tahu, mau siap atau tidak siap ya harus siap kalau dipanggil ke timnas Indonesia. Kalau tidak dipanggil ya juga tidak apa-apa. Saya hanya fokus saja ke pertandingan, kata Dendi. Dendi bersyukur Liga 1 2023 hingga 2024 diliburkan sejenak demi mendukung perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia ini sangat membantu timnas Indonesia supaya bisa lebih fokus, kata Dendi. Seperti diketahui, Liga 1 2023 hingga 2024 sudah berhenti sejak 19 Desember 2023 sampai 2 Februari 2024.